Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar algoritma dan pemrograman yang telah saya buat. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sheila Esfandiani Putri Amalia dengan nomor pokok mahasiswa 45202100054. Saya berada di kelas A, Algoritma dan Pemrograman Universitas Pancasila. Nah, berikut adalah materi-materi yang saya gunakan dalam program yang telah saya buat. Saya akan menjelaskan secara singkat materi yang saya gunakan. Yang pertama itu ada selection atau pemilihan. Selection merupakan proses penyeleksian kondisi yang menyebabkan satu atau lebih statement akan diproses atau tidak diproses, tergantung dari hasil kondisi. Selection ini dibagi menjadi 4, yaitu if else, nested if, dan switch. Kemudian yang kedua ada repetition atau pengulangan. Repetition dibagi menjadi 4, yaitu while, do while, for, dan nested for, di mana digunakan untuk mengeksekusi suatu pernyataan berulang kali. Nah, yang ketiga ini ada array. Array adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe sama. Selanjutnya ada function. Dalam sebuah program, function yang dipanggil harus didefinisikan terlebih dahulu. Untuk memberikan nilai balik, digunakan pernyataan return. Lalu ada string. Setiap karakter pada konstanta string menempati memori sebesar 1 byte dan selalu diakhiri dengan karakter 0. Yang terakhir ada selection sort descending. Selection sort descending merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai dari besar ke kecil. Langsung saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Di sini saya membuat program penjualan tiket pesawat. Sebagaimana yang bisa kalian lihat pada line 1 sampai line 3, di sini ada tanda pagar. Tanda pagar ini disebut dengan preposesor yang berfungsi untuk memasukkan teks dari file lain dan juga digunakan untuk mendefinisikan makro sebuah variabel. Kemudian di sini ada kata include. Nah, include ini berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Di sini ada IOStream. IOStream berfungsi untuk memanggil perintah output seperti cin dan count. Lalu ada string H. String H digunakan untuk melakukan manipulasi string. Kemudian pada line 3 ada define. Define ini berfungsi untuk mendefinisikan sebuah variabel dengan nama variabel baru. Lalu ada using namespace std. Using namespace std adalah sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk rangka yang sama. Selanjutnya, saya akan menunjukkan, pada program saya kali ini saya menggunakan fungsi. Nah, saya menggunakan fungsi itu tujuannya adalah untuk memudahkan dalam pengembangan program dan menghemat ukuran program. Nah, sebagaimana yang bisa kalian lihat, di sini ada fungsi utama. Di sini saya menggunakan metode do while, juga switch, dan array. Di sini terdapat tipe data integer, yaitu pilih. Nah, ini adalah menu utama, di mana kita disuruh memilih antara nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Ketika kita memilih nomor 1, maka program akan memanggil fungsi she. Ketika kita memilih nomor 2, maka program akan memanggil fungsi real. Dan ketika kita memilih nomor 3, maka program akan keluar dengan sebelum keluar itu ada perhitungan mundur 3, 2, 1 menggunakan metode array ini. Saya akan coba run programnya. Nah, di sini muncul menu utama, di mana ketika kita memilih angka 3, maka program akan keluar disertai dengan perhitungan mundur angka 3, 2, 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ketika kita memilih pilihan nomor 1. Di sini ketika kita memilih pilihan nomor 1, maka program akan memanggil fungsi she. Nah, di mana fungsi she ini adalah, nah ini di line 78 sampai 98,
Fungsi C ini adalah daftar harga tiket pesawat tujuan Jakarta-Bali, di mana di dalam fungsi C sendiri, dia akan memanggil fungsi S, fungsi H, fungsi E, fungsi R, fungsi Y, dan fungsi L, serta mencetak pernyataan diskon 15% jika pemesanan tiket lebih dari 4 juta, dan diskon 12% jika pemesanan tiket lebih dari 3.500.000. Fungsi-fungsi yang dipanggil dalam fungsi C ini yaitu ada fungsi S. Fungsi S ini berisi pernyataan jenis pesawat serta harga-harga setiap kelasnya. Begitupun dengan fungsi H, fungsi E, dan fungsi R. Lalu di sini ada fungsi Y, di mana fungsi Y ini berisi pernyataan kode pesawat, di mana untuk GM154 Amalia R itu digunakan simbol G, untuk WX563 Amalia R itu digunakan simbol W, untuk SH107 Amalia R digunakan simbol S, dan untuk NA401 Amalia R digunakan simbol N. Kemudian di sini ada fungsi L. Di sini saya menggunakan metode selection sort descending, di mana nanti dia akan menampilkan urutan huruf dari kode pesawat yang ada di fungsi Y ini secara turun, yaitu dari huruf yang besar ke dari huruf yang terakhir ke huruf yang awal. Sini saya akan mencoba meran ketika kita memilih angka 1. Nah, di sini ketika kita memilih angka 1, maka program akan langsung menampilkan daftar harga tiket pesawat, yaitu fungsi C, di mana dia memanggil fungsi S, memanggil fungsi H, memanggil fungsi E, dan memanggil fungsi R, dan Y. Nah, ini adalah fungsi L yang tadi saya bilang, di mana saya menggunakan metode selection sort descending, yaitu mengurutkan nilai dari yang besar ke yang kecil. Di sini terdapat huruf, di mana terurut dari huruf terakhir ke huruf yang awal, serta mencetak diskon. Kemudian ketika di sini ketika kita memilih angka 2, maka program akan memanggil fungsi real. Saya akan menjelaskan fungsi real. Nah, ini dia fungsi realnya. Di sini saya menggunakan metode string dan juga nested if. Nah, ini adalah pemesanan dan pembayaran tiket, di mana kita akan menginput nama pemesan, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, kode pesawat, di mana pilihannya itu antara N, G, S, atau W. Kemudian ada kelas, di mana pilihannya antara A, B, atau C. Kemudian menginput jumlah. Nah, di sini itu terdapat kata strcmp. strcmp ini adalah tipe data string, di mana digunakan untuk membandingkan string dengan string yang lain. Kemudian di sini ada strcpy, ini juga merupakan tipe data string. Nah, gunanya untuk mengcopy string dari sebuah variabel ke variabel yang lain. Di sini ketika kita pada kode pesawat, ketika kita memilih huruf N, maka kita akan dihadapkan pada pilihan lain, yaitu kelas pesawat, kelas penerbangan. Dimana ketika kita memilih A, maka akan menampilkan harga tiket 3.300.000. Ketika kita memilih B, maka akan menampilkan harga tiket 2.800.000, dan ketika kita memilih C, program akan menampilkan harga tiket 2.500.000. Ketika kita tidak memilih di antara ketiganya, maka program akan menampilkan harga tiket sama dengan 0. Ini berlaku kepada yang di bawah-bawahnya, seperti ini. Ketika kita memilih G, bukan memilih N. Nah, di sini kita juga dihadapkan kepada 3 pilihan, yaitu kelas penerbangan antara A, B, atau C, di mana ketika kita memilih salah satunya, maka program akan menampilkan harga tiket. Begitupun di bawah-bawahnya. Nah, kemudian ketika kita tidak memilih di antara N, G, S, atau W, di mana itu adalah kode pesawat, maka program akan menampilkan salah memasukkan jenis pesawat. Nah,
Nah, kemudian di bawahnya itu ada subtotal, di mana subtotal sama dengan jumlah dikali harga tiket. Di sini, jika subtotalnya itu lebih besar atau sama dengan 4 juta, maka program akan memproses diskon, yaitu subtotal dikali 0,15%. Kemudian ketika subtotalnya lebih besar atau sama dengan 3.500.000, maka program akan memproses diskon dengan subtotal dikali 0,15%. Kemudian ketika subtotalnya lebih kecil dari 3.500.000, maka diskonnya sama dengan 0. Lalu total semua sama dengan, lalu programnya akan memproses total semua, yaitu subtotal dikurang diskon. Nah, setelah ini program akan mencetak semua input yang tadi telah kita masukkan dan kita pilih. Nah, ketika dia sudah mencetak, maka kita akan menginput uang bayar, di mana ketika uang bayarnya itu lebih kecil dari total semua, maka program akan mencetak pernyataan, maaf uang Anda tidak cukup. Ketika kita memasukkan uang bayarnya itu sesuai, maka program akan langsung menampilkan kembalian, di mana kembalian ini adalah hasil dari proses sisa sama dengan uang bayar dikurang total semua. Kemudian akan mencetak pernyataan terima kasih telah menggunakan jasa penerbangan Amalia Air. Di sini saya akan merun programnya ketika kita memilih angka 2. Ketika kita memilih angka 2, maka kita akan disuruh untuk menginput nama pemesan, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, lalu nomor telepon. Lalu kita di sini disuruh untuk memilih kode pesawat. Di sini saya memilih N, kemudian kelas penerbangan saya memilih A. Lalu saya memasukkan 2 pemesanan tiket pesawat. Nah, di sini program akan langsung mencetak semua yang tadi setelah kita input, yang tadi telah saya input, dengan subtotal sama dengan 6.600.000. Nah, ini kenapa bisa 6.600.000? Seperti yang tadi saya jelaskan, subtotal ini adalah jumlah dikali harga tiket, di mana harga tiket satuannya itu 3.300.000 dikali 2, sehingga subtotalnya 6.600.000. Nah, karena subtotal ininya lebih dari 4.500.000, maka kita akan mendapatkan diskon. Diskon ini adalah hasil dari proses harga tiket dikali 0,15. Kemudian di sini ada total biaya, di mana total biaya itu adalah hasil dari proses subtotal dikurang diskon. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk memasukkan uang bayar. Di sini saya akan mencoba memasukkan uang bayar sebesar 7 juta. Ketika saya memasukkan uang bayar 7 juta, dia kan lebih besar dari total biaya. Maka program akan langsung menampilkan kembalian, di mana kembalian ini adalah hasil dari proses sisa, yaitu total bayar dikurang total biaya. Kemudian di sini tercetak pernyataan terima kasih telah menggunakan jasa penerbangan Amalia Air. Mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi tugas besar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.